you think what makes you different to the others, to the next rung on the ladder, if you like, of very good players, is the dedication level that you put in? I think I'm good, but I think my main strength, it's my mind. I think it's my strongest point, it's my mind. Pierce, the numbers, they don't lie. If you see during the last 15 years, my level is always kind of the same. So effort, dedication, work hard, because the talent is not enough anymore. And if you don't dedicate it 100%, you're not gonna reach the level that you want. Di hamparan rumput hijau yang berkilau di bawah lampu stadion, selalu ada bisikan harapan tentang lahirnya bintang baru. The next Ronaldo, begitu mudahnya label itu ditempelkan pada setiap kaki muda yang gesit, lihai menggocek, dan tajam di depan gawang. Tapi kenyataannya, label itu sering berubah menjadi beban, membuat punggung para pemain muda terasa berat sebelum karirnya benar-benar terbangun. Nama-nama seperti Gabriel Obertan atau Adnan Januzaj pernah dialu-alukan sebagai pewaris mahkota Cristiano Ronaldo. Namun, harapan itu berakhir seperti mimpi yang terbangun terlalu cepat. Obertan tak pernah benar-benar bersinar, sementara Januzaj tenggelam di tengah tuntutan taktik yang tak memberinya ruang untuk sekedar jadi dirinya sendiri. Fenomena ini menyimpan satu kebenaran yang sulit dibantah. Cristiano Ronaldo tak lahir hanya dari bakat alami. Ia adalah hasil dari racikan langka, bakat, kerja keras yang nyaris mencapai level gila, kedisiplinan yang tak kenal tawar-menawar, dan mentalitas pemenang yang tak pernah berhenti lapar. Jejaknya di sepak bola bukan sekedar deretan gol dan piala, melainkan sebuah blueprint pengorbanan yang hampir mustahil untuk direplika. Fajar belum sepenuhnya merekah, jalanan masih sepi, udara masih menggigit. Tapi Cristiano Ronaldo sudah memulai harinya. Setengah liter air putih ia teguk perlahan, ritual kecil sebelum tubuhnya diajak menari dalam irama latihan. Di Manchester United dulu, Carlos Tevez pernah mencoba menguji siapa yang datang paling pagi. Jadwal resmi latihan pukul 9, Tevez datang pukul 7:30, merasa cukup dini. Tapi yang ia temukan, Ronaldo sudah di sana sejak pukul 6. Keringatnya menandakan latihan panjang yang sudah ia jalani. Bagi Ronaldo, ini bukan sekedar soal lebih awal dari orang lain. Ini adalah bahasa tubuh yang berkata, standar ditentukan di sini. Latihannya dirancang seperti orkestra, sprint intensitas tinggi untuk kecepatan ledak, squat dan lunge untuk kaki sekuat baja, push up dan pull up untuk daya tahan tubuh bagian atas, hingga deretan gerakan ABS yang nyaris mematikan, Russian twist, bicycle crunch, plank, semua untuk membangun inti tubuh yang tak tergoyahkan. Ia tak pernah membiarkan rutinitas menjadi monoton. Ada pilates untuk fleksibilitas, resistance band training untuk otot yang lebih adaptif, dan berenang sebagai terapi pemulihan. Berenang bahkan kerap ia lakukan bersama sang anak, menjadikannya bagian dari hidup, bukan sekedar program latihan. Yang dibentuk bukan hanya otot untuk pameran, melainkan mesin yang efisien, gesit, dan tahan lama. Mesin yang tahu persis bagaimana memenangkan duel di udara, mengalahkan bek, atau melepaskan tembakan di detik akhir. Bagi Cristiano Ronaldo, tubuhnya adalah Ferrari, dan Ferrari tidak bisa diisi bensin eceran. Segala yang masuk ke tubuhnya dipilih dengan presisi, bukan sekedar untuk kenyang, tapi untuk memastikan mesin ini melaju tanpa hambatan. Ia makan hingga 6 kali sehari, porsi kecil, jarak 2 hingga 4 jam. Ritmenya mirip jarum jam yang tak pernah meleset. Menjaga metabolisme tetap menyala adalah kunci. Memastikan tenaga selalu siap saat latihan brutal maupun laga besar. Menunya sederhana, bahkan membumi. Ikan segar seperti cod, sibas, atau swordfish, daging panggang tanpa lemak, telur, roti gandum, sayuran yang penuh warna. Tidak ada gorengan, tidak ada gula, apalagi alkohol. Mantan kokinya, Giorgio Baron, pernah berkata,
Ronaldo lebih memilih minyak kelapa untuk memasak daripada saus mewah atau bahan yang rumit namanya. Patrice Evra, mantan rekan setimnya di Manchester United, masih ingat makan siang di rumah Ronaldo. Di meja hanya ada ayam tanpa saus, salad segar, dan air putih. Selesai makan, Ronaldo bukannya duduk santai, tapi langsung mengajak bermain bola, lalu berenang. Pengaruhnya menular. Lee Grant, mantan kiper MU, bercerita bahwa sejak Ronaldo kembali ke Old Trafford, tidak ada lagi pemain yang mengambil dessert junk food di meja makan tim. Piring Ronaldo yang selalu bersih dan sehat menjadi pengingat diam-diam bahwa disiplin itu menular tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Pola istirahatnya pun dirancang seperti strategi pertandingan. Bukan tidur panjang semalam penuh, tapi 5 kali tidur singkat berdurasi 90 menit. Total 7,5 jam sehari. Semua perangkat elektronik ia matikan 1,5 jam sebelum tidur, memastikan tubuhnya benar-benar beristirahat. Bagi Ronaldo, tidur adalah latihan pasif yang sama pentingnya dengan sesi sprint atau angkat beban. Bahkan mungkin banyak yang belum sadar kalau sosok Cristiano Ronaldo juga punya pelatih tidur. Ya, Ronaldo bekerja sama dengan seorang pelatih tidur profesional, yaitu Nick Littlehals. Ia adalah ahli tidur yang dikenal dengan metode tidur untuk atlet elit. Metode tidur yang digunakan Ronaldo merupakan hasil dari latihan bersama Nick Littlehals. Metode ini terbukti sangat berkhasiat dalam mendukung performa, mempercepat pemulihan, serta mempertahankan daya tahan fisik dalam jangka panjang. Rutinitas ini menjadi salah satu fondasi utama di balik ketahanan dan kebugarannya yang ikonik hingga usia matang. Cristiano Ronaldo punya satu kalimat yang ia ulang berkali-kali. Bakat tanpa kerja keras adalah nol. Dan itu bukan sekedar kutipan manis untuk media. Itu adalah cara hidupnya. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, mentalitasnya tetap sama. Suatu hari, Rio Ferdinand pernah mengalahkannya di tenis meja. Semua rekan setim tertawa, menganggapnya lelucon. Tapi bagi Ronaldo, kekalahan itu adalah catatan yang harus dibalas. Ia kemudian membeli meja tenis sendiri, berlatih setiap hari, dan 2 minggu kemudian ia menantang Ferdinand lagi. Benar saja, Ronaldo tak main-main soal ambisi balas dendam. Di pertandingan berikutnya, atau tepat setelah ia ditertawakan karena kalah, Ferdinand hanya bisa terdiam. Ia kalah telak dan segera mengakui bahwa Ronaldo punya mental yang sangat luar biasa. Ini bukan soal pingpong, ini tentang prinsip. Setiap kekalahan adalah utang yang harus dilunasi. Sementara itu, Dimitar Berbatov, mantan rekan setim di Manchester United, mengaku tak pernah melihat Ronaldo melewatkan satu sesi latihan pun. Obsesi ini sudah ia tanam sejak remaja. Ia tidak hanya berlatih untuk lebih baik dari lawan, tapi juga untuk mengalahkan versi dirinya yang sebelumnya. Hidupnya dijalani seperti rencana besar, dari jadwal makan, pola tidur, hingga sesi pemulihan. Semuanya diatur untuk satu tujuan, menang. Bagi Ronaldo, bagian tersulit dari disiplin justru ada di hari-hari biasa. Hari ketika tubuh berkata ingin istirahat, tapi pikiran memaksa untuk berlari. Hari ketika motivasi tersisa tipis, tapi ia tetap memegang beban di gym. Disitulah katanya mental juara dibentuk. Sejarah sepak bola penuh dengan angka, tapi milik Cristiano Ronaldo seperti berasal dari dimensi lain. Angka-angka itu bukan sekadar catatan statistik, mereka adalah monumen kecil dari ribuan jam latihan, ratusan pengorbanan, dan mental baja yang menolak patah. 133 gol untuk timnas Portugal, terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional pria. 216 penampilan untuk negaranya, rekor dunia. 140 gol di Liga Champions, kompetisi paling elit di dunia. Satu-satunya pemain yang menjuarai Liga, Piala Domestik, Ballon d'Or, dan Liga Champions di 2 klub berbeda. Dan 7 tahun berturut-turut mencetak lebih dari 50 gol, angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh pemain lain. Setiap rekor itu adalah hasil dari kehidupan yang diprogram untuk satu hal, konsistensi. Tak ada musim libur,
Tak ada tahun adaptasi, ia hadir di setiap laga, di setiap momen besar dengan level yang hampir mustahil dipertahankan oleh siapapun. Bagi Ronaldo, rekor hanyalah bukti kerja. Gol dan trofi adalah efek samping dari jam-jam yang tak terlihat orang-orang. Lari sendirian di lapangan latihan, mengangkat beban ketika gym sudah sepi, atau menolak godaan liburan demi memelihara kebugaran. Jika angka adalah bahasa universal, maka Cristiano Ronaldo sudah menulis puisi paling panjang dalam bahasa sepak bola. Dan menariknya, puisi itu belum selesai. Tahun 2025 usianya 40 tahun, umur di mana sebagian besar pemain sudah lama menggantung sepatu, menghabiskan sore di kursi santai. Tapi Cristiano Ronaldo, ia masih berlari, masih mencetak gol, masih memeluk rekan setim setelah menumbangkan Jerman di semifinal Nations League. Hasil tes dari platform kesehatan WHO menyebut usia biologis tubuhnya adalah 28,9 tahun. Angka yang nyaris tak masuk akal, tapi bagi Ronaldo, itu hanyalah konfirmasi dari hidup yang ia jalani selama 2 dekade terakhir. Latihan brutal, pola makan ketat, tidur yang diatur seperti sains. Dan ia belum selesai. Targetnya kini 1000 gol sebelum pensiun. Bagi kebanyakan pemain itu mimpi gila, tapi bagi Ronaldo itu sekedar tantangan baru, gunung berikutnya untuk didaki. Kisahnya bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang bagaimana manusia bisa melampaui batas ketika kerja keras menjadi gaya hidup, bukan sekedar pilihan. Ronaldo membuktikan bahwa usia hanyalah angka dan waktu bisa diperlambat jika kita mau membayar harganya. Pada akhirnya, Cristiano Ronaldo bukan sekedar pemain. Ia adalah proyek seumur hidup yang dikerjakan dengan obsesif. Mahakarya yang lahir sekali untuk selamanya. Dan karena itu, dunia tidak akan pernah melihat Cristiano Ronaldo baru. Karena karya seni seperti ini tidak dibuat berulang.